87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemuan pulang di acara Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Malam hari ini ulun Rinda kada sorangan, tapi sorangan bebiniannya karena narasumber kita ketiganya laki yang berataan. Nah, ada ketuanya ini Sidin Faisal Imron. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Lawas benar kita kan bertamu lah, mulai sebelum hari raya sampai wah ini dah. Baik aja lah, seberatan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pindahnya ada dua lagi ini, Ahmad Najib Rida dari Ikmaban lah, Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Apa kabar pian? Alhamdulillah baik, sehat. Ya sama-sama Ahmad nih, yang satunya Ahmad Ruzani. Nggih. Apa kabar pian? Alhamdulillah sehat. Sehat berataan lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga dangsara kita bergabung di acara malam hari ini juga dalam kondisi yang sama. Nah, karena pian bisa bergabung di sini melalui telepon di 051132522602 atau juga melalui WhatsApp di 089534509539 atau juga melalui live chat di Pro 4 RRI Banjarmasin lah. Kita akan bicara tentang kearifan lokal di masyarakat Banua. Ya, daerah kita ini kaya dengan sumber daya alamnya, tapi banyak juga kekayaan budayanya lah. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan tentang kearifan lokal di masyarakat Banua kita. Apakah juga masih relevan di saat ini atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kearifan lokal lah. Nah, mungkin diawali dulu nih, silahkan Pak Faisal. Ya, Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini kita berdapatan pulang lawan Suluh Banua bersama ading-ading bubuhan mahasiswa Ikmaban nih. Iya. Dengan tema kearifan lokal orang Banjar. Kearifan lokal itu ada dua bentuk, ada yang berwujud dan ada yang tidak. Yang berwujud itu misalnya nang kayak ada rumah adat, habis itu nang kayak kain sasirangan, habis itu nang kayak musik panting. Sedangkan yang tidak berwujud itu nang kayak bahasa ritual keagamaan, habis itu macam-macam. Nah, jadi kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Banjar ini, karena khususnya di wilayah kita terkhusus di Banjarmasin adalah wilayah sungai. Berarti banyak kearifan lokal yang memang bermuara daripada budaya sungai. Salah satunya mungkin yang kita kenal pasar terapung. Ya, kalau habis itu ada yang orang Bahari itu mengenal pasang surut sungai, pasang surut air lewat binatang misalnya. Misalnya nang kayak gelambuai. Bilanya Bihintalu di Tunggul tinggi dikilani, berarti sekilan di bawah gelambuai itu banyu akan naik ke situ. Itu salah satu kearifan lokal nang masyarakat Banjar miliki. Alam buah itu nang berikut gondang gitu kan, di Tunggul. Di Tunggul lah. Yang berikit rajin tuh lah. Ini talunya ada agak-agak pink. Merah muda. Nah, itu salah satu. Jadi punya ada itu apa artinya? Artinya banyu itu bilanya sampai mana tingginya, inya Bihintalu berarti di bawah itu sekitar sekilan sampai situ tuh. Oh iya.
Nah, jadi orang bahari itu membaca kondisi alam lewat Binatang lah. binatang, lewat cuaca, apa segala macam. Nang cakir musim panas, oh kayak ini hawanya. Bilanya sudah musim dingin, nang kayak ini. Iya. Bahkan orang bahari itu banyak melakukan eksperimen yang memang berbasis alam. Contohnya, kita bilanya menghadapi musim paceklik iwak misalnya, kada iwak. Berarti orang bahari itu sudah mempersiapkan iwak dengan cara fermentasi, yaitu di wadi, di Walawan, di Pakasam. Itu adalah peninggalan orang bahari yang kearifan lokalnya sungguh sangat kuat dan sampai wah ini masih ada. Masih ada. Habis itu nang kayak baulah mandai. Artinya kan orang bahari itu sudah ini pacangan kemarau, nah pacangan kada besayur. Pucuk dijarun, dijaruk. Nggih. Kalang-kala dijaruk. Habis itu pokoknya yang jenis-jenis fermentasi tuh. Itu kan tahan beberapa bulan makanannya. Nggih, tahan. Jujur. Menandakan orang bahari itu sudah bisa membaca situasi alam dan lingkungan. Nah, lanjut anak muda. Iya, nah dari apa yang disampaikan sini tadi oleh Pak Faisal, kayak apa buat pian anak-anak muda ini masih mempercayai hal-hal yang seperti ini kah? Atau bisa masih tetap menggunakan membaca dari alam tadi atau kayak apa? Mungkin ke siapa? Sama-sama Ahmad nih, ke Najib kah atau Ruzani dulu? Mungkin ulun dulu. Iya, boleh. Kalau dari ulun pribadi kurang tahu Bang yang soal apa yang jar Bang Faisal tadi. Bahkan ulun sebagian ada yang hanya tahu hari ini gitu dari Bang Faisal tadi. Cuman walaupun ulun hanya tahu, tapi ulun rasa itu tuh masih banyak lah kita di masyarakat kita masih yang menerima menjalankan hal-hal yang macam itu. Walaupun mungkin sudah kurang, kayak contohnya kayak membaca kondisi alam tadi mungkin sudah kurang. Tapi kalau kan kayak mungkin persiapan kayak masa paceklik tadi itu masih berlanjut sampai wah ini. Iya. Mungkin itu Bang dari ulun. Iya. Kalau yang membaca dari apa binatang apa kalau buaya Kalau tadi, buaya, nah, nggih. kan hanya tahu kan Pian atau memang sudah tahu dari kuitan atau orang-orang dulu? Sebujurnya ulun hanya tahu juga gitu nah. Rajin tuh melihat yang di biasanya tuh di tunggul rajin. Biasanya Ada apa perhatian ini? benar lah. Enggih. Makanya tahu juga itu hindar tekan buaya sekalinya. Sekalinya kayak itulah orang bahari mempercayai bahwa ada batasannya kayak itu sampai manainya hintalunya sampai situ juga dalamnya. Kenapa binatang itu bisa sudah memperkirakan lah? Iya, karena binatang itu lebih dekat dengan alam daripada manusia. Artinya binatang berisi frekuensi tentang kondisi alam. Misalnya alam itu sedang terjadi hal-hal apa, binatang itu cepat mengetahui. Contoh, pernah kita dulu mungkin tahu nih anak ading-ading nih yang wayah banjir, tsunami bahari Aceh. Tsunami Aceh bahari kan, iwak laut itu bangai kalau sampai di pantai. Menandakan ini sudah berisi tanda sudah. Contoh kayak hutan aja misalnya lah, ada terjadi penebangan illegal logging atau illegal mining di hutan. Burung tuh bukan ke kota, burung bukan ke kampung. Karena sudah ada lagi habitatnya lah. Artinya kan sudah mempertanda bahwasanya alamnya rusak di hutan. Rumahnya kada ada lagi. Nah itu kan binatang memang orang bahari itu memang membaca alam lewat flora dan fauna. Kebanyakan di situ. Iya. Mungkin kalau anak-anak muda ini sekarang lebih kepada teknologi lah. Masih bahkan tadi padahal kan kada tahu lagi. Lewat tanda-tanda dari binatang lah. Nah, kalau selama ini aja adakah terpikirkan seperti itu atau mungkin dengan teknologi yang lebih canggih aja itu membaca alam nih? Kalau dari ulun pribadi sebujurnya 50-50 Bang. Karena sebagian masih kayak jar kuitan. Oh ini pasang jar, pindah kelihatan kayak akhir bulan nih bisa pasang gini jar. Atau pertengahan bulan jar kita tuh waktu Ayamul Bid jar orang bahasa Arab tuh 13 sampai 15 bulan Hijriah tuh biasanya pasang. Tapi lebih kebanyakan lebih mengandalkan teknologi, perkiraan cuaca. Iya, yang sekarang ini lah. Nah, itu kalau apa namanya? Dalam
budaya kita juga ketika melihat faktor cuaca tadilah. Kalau siangnya nih panas banar nih, malam pasti mungkin bisa hujan, Bisa hujan, ya. iya. Kadang-kadang gitu juga kita bisa membaca alam. Mungkin dari orang bahari. Tapi mungkin ini diabaikan aja lah oleh kaum muda ini, kita sampai sedetil itu tentang kepikirannya. Kecuali tadi yang memang dari makanan yang masih misalnya nanti kena kadada lagi nih, kena musim apa ngarannya tiwadak, makanya difermentasi dulu. Kawa kapan-kapan kita mau makan tinggal mau ambil, itu masih lah dari mama-mama pian kuitan masih ya, ada itu. Ya masih pakai lah. Anggi, kalau kuitan ulun masih kalau soal makanan-makanan tuh malah rancak gitu nah, kayak bulah mandai, apa iwak-iwak pakasam tuh ketujuh gitu nah. Iya. Pian orang mana? Ulun asli Banjar di Sungai Jingah. Oh, Sungai Jingah. Kalau ini Pak, Ruzani? Ulun asli Banjar juga. Asli Banjar juga. Kalau di daerah hulu sungai, lain Pak Imron ya lah, tahu berarti. Tentang apa tadi, wadi, mandai, apalagi tigarun kah? Iya. Nah. Kearifan lokal. Iya. Jadi itu kearifan lokal yang bentuk-bentuk kuliner. Habis itu ada kearifan lokal kita orang Banjar yang berwujud yang benda. Salah satunya kita berisi rumah. Rumah adat jenis lah. rumah adat, sistem panggung. Nah, itu kan mengandung kearifan lokal tuh. Kenapa jadi sistem panggung? Yang pertama, daerah kita pasang surut. Habis itu binatang buas sering melewati lingkungan kita. Dan yang paling penting yang banyak orang nggak ada tahu, rumah-rumah adat kita itu mempunyai teknologi sistem curcuk dan kaca puri untuk pondasi bawah. Nah, sekarang itu jadi bahan penelitian oleh beberapa arsitektur. Sekalinya itu adalah salah satu bangunan tahan gempa. Sistem curcuk dan kaca puri itu kan. Jadi bubuhan kita orang-orang bahari itu sudah berisi kearifan lokal yang kuat, yang bisa memprediksi alam nih pacangan kayak ini kayaknya nah. Jadi ada bahasanya tuh apa supaya mengatasi itu. Habis itu rumah lanting. Iya, rumah lanting. Rumah lanting itu kan salah satu kearifan lokal tuh. Iya. Nang ketika banyu pasang, ini bisa naik. Iya. Amfibi kalau tuh. Bilanya banyu surut dia bisa berturun. Otomatis ya. Otomatis. Bila ada cucuk lawan tetangga bisa ditatak talinya, dipindah. Iya, jujur. Ya lah. Itu salah satu. Belarut kemana kah? Belarut kemana kah? Bila sudah ada cucuk lawan lingkungan, belarut. Hijrah kayaknya. Hijrah. Kemana arus banyu membawa lah. Kemana inya nyaman ke situ. Itu kan kearifan lokal tuh. Iya. Habis itu sasirangan yang kita pakai. Sasirangan yang kita pakai ini bahari. Iya, untuk Diperuntukkan obat lah. pengobatan atau tetamba. Bukan sebagai pasien dulu, ada lagi. Sebagai gaya hidup tuh ada. Sebagai bahan tetamba, perawatan orang panas awak segalanya. Makanya ada motif-motif yang diselipkan sebagai doa di situ. Contohnya nang kayak dipakai siapa nih? Nah, ini motif naga belimbur. Naga belimbur ini kan motif orang-orang apa kelas atas nih, bangsawan. Artinya dengan harapan orang yang memakai motif naga belimbur ini menjadi bijaksana, menjadi orang yang arif. Karena naga belimbur ini motif keagungan dan kesaktian. Habis itu motif macam-macam tadi. Ya, motif kambang daun jarujuk, gigi haruan, segala macam. Nah, itu bentuk kearifan lokal yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh bubuhan kita Banua sini. Iya. Walaupun ini turun-menurun, tapi nampaknya generasi yang sekarang ini jarang tahu secara detail. Baik tadi tentang rumah panggung kita, karena kontur tanah kita yang demikian, pakai apa tadi, cerucuk lawan Kaca puri. Kaca puri. Nah, adakah juga bubuhan pianis sudah pernah melihat bubuhan tukang nggak boleh gitu? Ada kepikiran ke sampai ke sana atau kayak apa nih? Kemana nih? Ke Rizani dulu kan, Ajib? Ulun gina. Iya. Sebujurnya kurang tahu jo, ada hanya tahu ini. Tapi ada pun jalan bahari itu ada rumah tuh otomatis jar, ya itu sekalinya. Amun banyu dalamnya benaik, amun banyu surutnya berturun. Nah, rumah lanting. Rumah lanting.
Dan memang kalau kada pakai cerucuk lawan ini ya rumah panggung lah, cerucuk lawan apa kacapuri. tadi? Kacapuri. Mungkin karena kontur tanah kita ini bisa ambles aja langsung ke bawah lah. Ada cocok loh di tanah kita. Tanah kita tanah rawa, gambut loh. Iya. Betapa hebatnya orang-orang dulu ini lah. Bahkan sampai sekarang ini masih dipakai lah. Masih dipakai. Tapi sayangnya di wadah kita ini sudah hampir ke rumah panggung. Walaupun ada masih pakai tongkat-tongkat lah. Nah itu mungkin akhirnya aliran air tuh kada bisa lagi mengalir dengan baik. Padahal kan daerah kita ini rawa, sungai lah. Nah itu mungkin yang menyebabkan beberapa daerah tuh tergenang banyu dan lain sebagainya. Apalagi perumahan-perumahan sekarang ini kurang memperhatikan yang itu tadi aliran banyu tadi lah. Nah ini menjadi satu hal yang cukup memprihatinkan juga lah Pak Faisal lah. Nah kemudian tadi di Sasirangan, tahukah juga Pian apa yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya motif-motif itu tuh ada maknanya gitu lah. Dan terselip doa aja lah. Iya, dan kadang-kadang mungkin kita yang kada tahu lah, asal tukar aja kain Sasirangan nih. Nah ada bahkan yang penting bagus ya. Nah ada pernah juga lah mencari tahu ini tentang motif-motif kain Sasirangan nih ke Najib. Waktu SD Bahari itu sudah belajar gitu, nah ini motif-motif Sasirangan dan punya makna. Tapi kada mendalami benar. Jadi ulun Bahari sempat hafal lah Bahari, oh ini motif ini artinya ini. Tapi ini sudah ya hampir hilang gitu nah. Asal bagus aja kayak yang Bang Rujai tadi, asal bagus pakai tukar kayak itu. Asal bagus tukar pakai aja lah. Nah, ini sesuatu yang buat kita miris juga gitu. Karena ketidaktahuan akhirnya kena ada yang diolah korden, ada yang diolah taplak meja lah. Motif-motif pakem kan diletakkan di suatu tempat yang bukan semestinya. Tapi ini uniknya di Suluh Banua ini, makanya ada adik-adik mahasiswa yang selalu mengumpati kegiatan kita sebagai bahan edukasi ya Pak. Nah mungkin ada nih bebuhan adik-adik kita nih yang berisi wacana juga atau berisi pendapat tentang kearifan lokal nang sudut pandang bebuhan genjetnya apa kira ini nih nang relevan lawan bebuhan Pian. Sebenarnya ulun hari ini pas dibadahi kita siaran temanya ini ulun lebih mempersiapkan ke tentang nilai-nilai kearifan lokal. Nah, karena ulun merasa kan nilai-nilai dari kearifan lokal kita baik yang berwujud atau kada itu di generasi muda termasuk ulun juga pribadi itu sudah kurang gitu, nah kada lagi yang terlalu tahu benar apa gerang nilai-nilai dari hal-hal ini tuh. Jadi ulun merasa kayak di Ikmaban nih salah satu yang mendorong ulun jadi tertarik dengan budaya, dengan nilai-nilai kearifan tadi itu dari Ikmaban ini karena hendak menghidupkan budaya. Karena ulun melihat kan di Gen Z, di pemuda-pemuda ini tuh salah satu yang paling tuh ini rasa individualisme yang tinggi. Kalau kanakan-kanakan Bahari kayak zaman ulun lah masih menemui kayak yang ketujuh mainan kelereng, belogo, bakalayangan. Nah kan karena ini teknologi yang sudah sangat pesat, Mbah tuh sudah masih dari ibaratnya jadi kita masih belum tahu main HP sudah dijulungi HP lon kuitannya. Nah, jadi rasa kayak kekeluargaan, kebersamaan tuh kurang. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh lah. Karena HP aja tadi lah. Ada begaduh lah orang di sekitar. Kekanakan ini lebih apatis. Lebih apatis kalau orang-orang zaman dulu itu lebih mengedepankan sifat gotong royong atau kebersamaan. Makanya banyak kearifan lokal yang basisnya gotong royong, ya kalau. Nah itu. Jadi dari apa yang disampaikan tadi oleh Nazib bahwa di sini kelihatan bahwa nilai-nilai kearifan lokal kita ini sudah mulai turun lah karena ya terlalu cuek tadilah individu. Nah ini apa mestinya yang dilakukan oleh Bubuan Piani Genzi ini? Kalau kami dari Ikmaban ini ada nama bidangnya Sosbudgam, Sosial Budaya Agama yang khusus berfokus pada permasalahan-permasalahan tadi. Nah, salah satunya karena lu merasa kenapa gerang nilai-nilai dari kearifan lokal ini turun karena pengetahuan budaya itu kurang. Nah, sekarang menurut ulun pribadi kan budaya itu segala sesuatu yang turun temurun gitu nah, yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sulit diubah. Tapi itu kadang-kala kita pungkiri dengan kondisi keadaan sekarang. Kayak kan geografisnya pasti ada perubahan, habis itu kayak perkembangan teknologi. Nah sekarang menurut ulun bagaimana kayak kami pemuda-pemuda nih, terkhususnya kayak mahasiswa, pelajar-pelajar itu menumbuhkan rasa cinta. Karena ulun pribadi ulun sekolah dari SD sampai SMA
menurut ulun itu pondasinya kita membangun kecintaan terhadap budaya kita. Karena pas ulun hanyar tahu di mahasiswa ini itu bentuknya lain kecintaan lagi, tapi sebagai sebuah kesadaran aja. Oh, aku ini pemuda, aku kena punya tanggung jawab gasan meneruskan budaya, tapi aku kada tahu apa-apa tentang budaya. Kan jadi itu sebuah ya tamparan aja gasan menyadarkan diri aja, sedangkan lalu-lalunya di masa lalu kadedak itu nak keinginan untuk belajar tentang budaya, melestarikannya. Itu Bang Dudung pribadi. Artinya memang harus digali lagi, inilah butuh kesadaran, tapi kesadarannya muncul tuh ketika sudah beranjak dewasa. Nah ini berarti mungkin harusnya lebih dini lagi lah, tugas mungkin orang tua, guru atau orang-orang di lingkungan sekitar yang lebih mengenalkan kearifan lokal kita ini secara lebih dini supaya ini kada hilang gitu. Iya kan? Nah mungkin ke siapa? Ke Rozani? Mungkin caranya supaya budaya kita tetap ada gitu, jangan sampai hilang. Kayak apa caranya, kan karena kita sekarang berada di dunia teknologi, di mana itu kita biasanya tuh kalau melihat informasi itu adanya di HP, baik itu di IG, WA, Facebook. Nah bagaimana caranya kita sebagai pemuda juga menyelipkan di sana berbagai macam konten, seperti konten belogo, budaya, terus bakal layangan. Dia jangan sampai nantinya kena berapa tahun ke depan itu hilang. Nah mungkin itu aja dari ulun. Ya, salah satu hal untuk bisa memperkenalkan kearifan lokal kita lah lebih kepada teknologi. Tapi adakah juga bubuhan pian-pian ini, bubuhan Gen Z ini yang sudah melakukan itu banyak kan? Mungkin cuman hanya beberapa persennya aja lah untuk kesadaran memperkenalkan itu ke dunia mungkin. Masih kurang lah. Masih kurang. Nah, jadi tetap pada intinya pada kesadaran lah Pak Faisal lah. Ya. Tapi ada yang lebih, sebenarnya ada yang lebih berperan di dunia edukasi tentang kesadaran berbudaya nih lawan bubuhan ading-ading kita nih. Sebenarnya peran serta pegiat budaya, pelaku budaya dan pemerintah. Makanya kita kada henti-hentinya menyuarakan bahwasanya lokalitas ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum lagi. Ke dalam kurikulum pendidikan. Iya, walaupun ekstrakurikuler. Iya, eskul kah atau apakah, yang penting di dunia pendidikan itu sekarang ini kan porsi pembelajaran tentang budaya kita ini sangat kurang loh. Iya. Nah, itu yang perlu kita tambahi lagi. Lawan ulun yakin bebuhan pegiat-pegiat budaya atau pelaku-pelaku budaya ini kalaunya memang dijadikan mitra oleh pemerintah untuk menggiatkan itu di bidang pendidikan, kemungkinan buahnya akan siap. Nah itu yang penting, kita kada ada berisi muatan lokal yang cukup untuk mengenalkan kepada peserta didik, anak-anak didik, baik itu dunia sekolah atau dunia kampus, tentang budaya itu, kecuali yang kampus khusus. Ya kalau mungkin bebuan Pian nih, Pian di mana nih? Di Stay Aljami. Pian? Ulun dari UIN. Nah UIN paling kan kalaunya hendak mengenal budaya tuh secara khusus saja masuk sanggar misalnya, kayak itu aja kalau ya kalau. Nah kalau yang di kurikulum kampusnya sangat sedikit. Yang paling penting dunia pendidikan itu yang penting. Nah mudah-mudahan ini juga jadi satu perhatian lah untuk tetap melestarikan kearifan lokal kita ini, jangan sampai hilang, lenyap karena ketidaktahuan, karena ketidaksadaran dari generasi penerusnya. Nah, ini sangat-sangat disayangkan lah. Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan sambung lagi bincang-bincang kita di Ragam Budaya Suluh Banua. Nanti akan kami persilahkan juga Gasan Pian yang ingin bergabung, boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga live chat kita ya. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak.
ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Suluh Banua dan teman-teman dari IKMABAN, Organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Kita masih bicara tentang kearifan lokal di masyarakat Banua. Masih dengan 3 narasumber kita, Pak Faisal Imron, Ketua dari Suluh Banua, ada Ahmad Najib Ridho, dan Ahmad Ruzani dari IKMABAN. Ya, silakan ingin bertanya boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di live chat ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung, kita akan coba bacakan dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Nah, urang nang mandulang emas atau intan di hutan itu rajin ada nang kena penyakit wisa. Nah, itu apa penyebabnya sepengetahuan Bubuhan Pian. Nah, terus kemudian dari Aulia Wanda K8S. Semakin tahun zaman semakin maju. Oleh karenanya kayak apa caranya kita nih supaya kada ketinggalan zaman. Awan juga jangan meninggalkan budaya kita. Kopi manis, kopi pahit. Percaya kada percaya, tapi banyak terjadi. Nah, mungkin bisa Pian tanggapi ini dari beberapa penanya kita melalui live chat. Yang lain kita tunggu ya. Iya. Apa tadi? Kenapa orang mandulang di hutan? Iya, ada nang terkena penyakit wisa. Ada nang terkena penyakit wisa. Penyebab itu apa kira-kira aja? Jadi begini, alam kita Kalimantan itu banyak mengandung misteri dan mengandung racun. Ya. Kalau kita sambat tuh wisa. Iya. Atau bisa juga disambat sanggah. Makanya ada istilah racun sanggah. Racun sanggah. Nah, wisa di hutan di alam Kalimantan ini terdiri dari beberapa unsur. Ada yang dari kayu, dari pohon, ada yang dari banyu, ada yang dari tanah, ada yang dari angin. Sedangkan orang yang mendulang di hutan itu kebanyakan mengukut tanah. Sedangkan tanah di situ masih asing lagi bagi gesekan-gesekan yang lain. Nah, di dalam tanah itu pastinya mengandung wisa atau racun tadi. Terhiruplah oleh kita nang mendulang, ya nang penyakit kuning tadi. Dihantamnya ke hati apa segala macam kuning. Nah, karena ini terhirup lewat, asalnya lewat tanah, terhirup lewat udara. Bahkan kayak misalnya kayak di gunung sebuah gunung Merapi itulah. Inya berisi kalau lahar lo nang udaranya tuh kada boleh kita hiut. Sama nang kayak itu. Ada di ketinggian berapa kan itulah. Ya memang beracun. Iya, memang beracun. Nah, itu nang jenis wisa kita Kalimantan ini salah satunya ada dari tanah, dari angin tadi, dari sungai juga, dari pohon. Nah, di tangan manusia yang basic kearifan lokal tentang meracik racun, itu akan dijadikan sebagai senjata. Oh, senjata. Makanya orang-orang bahari berisi senjata sumpit beracun, bekayas, beipu, mandau kayak itu juga. Ada isinya ya Ada lah. isinya, ada kayasnya ya. Nah, itu lakonnya. Terus tadi nang zaman semakin maju. Nah, kayak apa supaya kita kadang ketinggalan zaman. Baik, itu tadi kaitannya laut kopi pahit, kopi manis, percaya kada percaya ya. Iya, kopi pahit, kopi manis percaya kadang-kadang. Nah, ini kita serahkan non anak muda nomor 2 nih. Kayak apa tipsnya supaya kita nih makin zaman ini makin maju tapi kada tertinggal budaya. Ayo, kopi manis pahitnya kada biar. Iya. Iya, silakan. Kalau menurut ulun pribadi lah, kalau kayak kita tadi sudah membicarakan kayak di lingkup pendidikan kita, itu masalah kurikulum tentang budaya ini kurang. Tapi kan kalau soal perkembangan zaman kita wajib mengikuti teknologi ini. Nah, sekarang yang paling kita permasalahkan itu adalah kayak apa supaya kita kada ketinggalan tentang budaya kita nih. Bukan tentang ketinggalan zamannya, Bang, menurut ulun. Karena kan orang-orang tua ini kan paham aja kayak makanya HP ini itu segala macam, tapi tentang budayanya. Nah, yang kita permasalahkan kan orang tua kita paham tentang teknologi dan paham dengan budaya, sedangkan anak-anak mudanya hanya paham teknologinya aja, kada paham budayanya. Iya, budaya yang ketinggalan. Ya, tapi kan hal yang semacam ini kayak yang jar Bang Faisal tadi beriringan aja. Artinya masih banyak orang-orang dengan kesadaran dan keinginan untuk
punya kepedulian lah terhadap supaya bagaimana lokalitas ini bisa dikenal lagi. Nah mungkin kita bisa mencari kan, wah ini zaman maju, ada Google, ada yang lebih canggih lagi, jadi kita tuh ada AI. Kau aja kita ya bertakun-takun cari, atau masih banyak kan penelitian-penelitian budaya nih yang kau kita baca kayak jurnal-jurnal atau apalah pembahasan berita. Nah, mungkin dari ulun pribadi kayak itu Pang, kita memanfaatkan teknologi untuk mengetahui kayak apa budaya-budaya ini. Nah mungkin untuk lebih kayak apa lebih dalamnya mungkin ya kita sowan beelang mungkin ke penggiat-penggiat budaya dengan orang-orang yang lebih punya kapasitas dalam hal itu. Ya. Sependapat ya, kita. Silakan Rujani tambahkan. Jai. Tambahkan. Tanya tadi. Iya. Ya mungkin sekira kita kada ketinggalan zaman dan supaya kita kawa mumpati zaman bujar ya saudara Najib tadi, yang paling utamanya kita sebagai orang tua nih lah, tapi ulun belum tapi akan menjadi orang tua ya kan nanti inge. Sebagai orang tua yang pasti kita bagaimana caranya kita mengedukasi kepada anak, jangan sampai anak lebih ke bagian yang tidak tahu akan budaya, contoh main game aja. Permainan tradisional jangan tahu. Inge. Ditakoni balagu kada tahu nya. Begasing tahu juga. Inge. Nah, itu Pang dari ulun bagaimana cara kuitan, karena kan orang tua kan peran yang sangat penting. Nah, lawan juga di sekolahan kayak apa gurunya juga mengajarkan tentang budaya gitu. Ya pada intinya kita nih lebih banyak budayanya kayak itu daripada yang lain gitu. Seharusnya. Iya. Silakan Pak Basel. Ya, makanya tadi porsi budaya di dunia pendidikan, lokalitas. Itu harus ditambahi lagi. Habis itu apa tadi masalah kopi manis kopi pahit lah. Kayak betul. Kopi manis kopi pahit artinya percaya kada. Iya. Nang mempercayai dengan ritual kopi manis kopi pahit, inya beisi dasar juga. Nang kada mempercayai inya beisi dasar juga. Jadi bagimu amalmu, bagiku amalku, kayak itu aja sudah. Ya kalau karena kalau kita bahas ini karena panjang dan akan bergesekan dengan keyakinan. Iya. Tapi bagi kami orang Banjar, segala sesuatu yang mistik itu kami mempercayai adanya itu, tapi kita kadang terpengaruh dengan hal yang kayak itu. Artinya antara minyak lawan banyu itu kadang tercampur juga. Selama masih kita berisi pondasi keagamaan, kada apa-apa budaya itu selaras dengan kita lakukan. Paknya belain juga di dalam. Menyalahi aturan kita dalam beragama itulah. Iya, paknya belain juga di dalam tuh, masalah di dalam tuh kan belain. Makanya kuati lulu nang di dalamnya. Iya. Supaya kada terpengaruh jadi. Supaya jangan karena terpengaruh. memang pada zaman dahulu itu agama itu masuk melalui lewat budaya. Agama tuh lewat budaya. Tapi jangan mau campur adukan antara budaya dan agama. Iya. Bisa jalurnya lain ya Pian tadilah. Nah, menarik Bang sebenarnya kalau kita bicara tentang kopi pahit kopi manis. Tapi mungkin karena dibahas spesial lah. Bang Faisal lah di waktu yang akan datang. Nah, kalau ada lagi di antara Pian yang ingin bertanya, boleh bergabung di telepon kita 0511325262 atau di WhatsApp kita 089534050959 atau juga tadi ya melalui live chat seperti halnya teman-teman kita tadi ada Aulia Wanda dan siapa tadi KPBM Binaan Anak Nusantara ya 1757 yang sudah bergabung. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Nah, kira-kira apa peran Bubuhan Pianis sebagai Gen Z untuk bisa terus mempertahankan tradisi-tradisi kita ini, bahkan mungkin lebih memperkenalkan ke dunia lain? Apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan nih sebagai generasi muda sekaligus kita sudah hampir di penghujung waktu. Oke, mungkin dari ulun lah. Mungkin yang akan dilakukan mungkinnya nanti kiranya kita mengedukasi kepada anak-anak khususnya supaya nanti kita nantinya anak-anak tuh tahu. Nah, lalu juga bagaimana kita caranya mengedukasi ke sekolah-sekolah misalkan, terus diadakannya suatu event yang berisi kebudayaan. Mungkin itu aja Pang dari ulun. Kira-kira apa tantangan terberatnya nih untuk bisa melaksanakan ini nih ke siapa? Najib?
Mungkin tantangan terberatnya tuh sumber daya Bang Boy, kayak keperluan-keperluan barang-barang, karena kan mengingat misalnya anak edukasinya tentang sesirangan, tapi seorang nggak bisa sesirangan kan pasti perlu nih. Habis itu kan seorang anak edukasi 10 motif, sekalinya motif-motifnya yang terbilang harga jualnya lumayan tinggi kan pasti kita perlu duit gesan menungkarnya. Menurut ulun itu yang pertama. Yang kedua tuh support. Karena misalnya kita hendak ke sekolah, kadang-kadang tuh banyak mungkin sekolah-sekolah tuh yang kadang mau memfasilitasi kami lebih ke yang ini, misalnya yang prestasi-prestasi kayak kalau misalnya edukasi kayak paskibkah apakah, sedangkan yang kayak misalnya kita hendak memasukkan kayak panting sudah pertama jar alasannya kurang diminati oleh siswa jar, sedangkan kan itu padahal sangat penting gitu. Nah, adalah budaya, dan budaya ini kan semua individu dalam masyarakat tuh punya tanggung jawab gasan melestarikannya. Nah, jadi menurut ulun itu Bang tantangannya. Ini sudah pernah dilakukan lah dari IKMA ini. Sudah ada pernah dilakukan ini loh. Untuk belum ada Bang, kami punya program beberapa program kerja. Cuman mengingat beberapa itu tadi terkendalanya kayak di sumber daya dan support dan juga waktu, karena kan kami ini mahasiswanya dari bermacam-macam kampus, jadi harus menyesuaikan. Kadang tuh ada yang kampus ini sudah free, kampus ini hanya UTS misalnya. Nah, kadang-kadang itu Bang yang jadi kami tuh hendaknya rencananya mungkin ke depannya kalau hendak merealisasikan ini kada sekedar merangkul mahasiswa aja, mungkin penggiat budaya, masyarakat lokal atau anak-anak sekolahan SMA, SMP mungkin. Iya, itu yang penting lah. Dan mungkin kalau dari Sasirangan bisa merangkul pengusaha Sasirangannya untuk ikut terlibat di dalamnya, termasuk tadi pegiat budaya, orang dari Pemandikinan mungkin yang diajak dan lain sebagainya lah. Nah, mungkin Pak Faisal tambahkan. Jadi budaya itu sebenarnya murah. Budaya itu murah, tapi kadang murahan. Contoh, kita berisi kuliner soto Banjar. Murah sebenarnya itu dibandingkan dengan pizza. Tapi tidak murahan karena lokalitas kearifan lokal di situ begitu kuat. Orang Banjar yang mengonsumsi soto Banjar itu akan mendapatkan manfaat lebih selain kenikmatan. Salah satunya kesehatan. Karena di situ banyak rempah-rempah yang mengandung antibodi, imun, menambah imun kita. Contohnya ada kayu manis, ada apalagi Bu, kapulaga, bunga sisir, pala, sahang. Semua rempah-rempah. Rempah itu mengandung imun gitu tuh. Artinya benda itu benda yang di sekitar kita terlihat murah tapi kadang murahan, berkualitas. Manfaatnya banyak. Padahal cuma sekedar soto Banjar dibandingin dengan pizza. Coba kita makan pizza, kira-kira apa manfaatnya kesan kita? Ada cocok di alam kita. Habis itu ulun ingat bahari. Ketika orang-orang kita di kampung habis bebinian, habis beranak, bebuhan nang tuha-tuha tuh pasti maulahakan masakan nang menunya itu pasti haruan. Bisa haruan beparung kah? Bisa haruan bejarang kah? Bisa haruan bepanggang apakah yang penting haruan habis orang beranak tuh. Nah, karena ternyata wah ini sudah diteliti orang, haruan itu mengandung albumin yang tinggi dan obatnya mahal loh. Obatnya yang orang bahari itu paham ketika orang habis beranak tuh kan ada luka di dalam segala macam. Mau obatinya lawan haruan tadi, haruan tadi. Itu kan kearifan lokal. Artinya bendanya murah aja di sekitar kita banyak, tapi kadang murahan. Jadi memang ini sudah paham benar orang-orang tua kita dulu lah. Orang kita yang ini hanya tahu setelah diteliti. Pada manfaatnya luar biasa. Nah, untuk seluruh Banua sendiri hal apa yang sudah dilakukan ini untuk tetap melestarikan kearifan lokal kita nih? Kami selain siaran di sini yang tetap istiqamah di sini, secara individu kami berisi kegiatan masing-masing di kegiatan-kegiatan seni dan budaya di masyarakat, baik itu di pendidikan atau di lingkungan pendidikan atau langsung ke masyarakat. Kalau ulun masih menjadi bahasanya tuh walaupun
lepaslah masih tenaga pendidik dalam bidang seni dan budaya di beberapa sekolah. Jadi masih masukkan aja itu unsur itu walaupun lewat seni kayak pengacaranya tetap kita masukkan. Itu. Ya, mungkin terakhir kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan malam hari ini. Silakan anak muda. Silakan. Singkat-singkat aja. Kesimpulannya sesingkat-singkatnya ulun sampaikan adalah kesadaran, artinya kesadaran dari semua pihak. Artinya orang tua sekarang yang melihat anak-anaknya kurang paham dengan budaya, kembalilah sosialisasikan budaya kita nih, kembali padahi kita punya budaya yang begini loh, yang kearifan lokal, yang punya nilai-nilai begini. Begitu juga kita anak-anak mudanya, kita harus membuka diri dengan budaya, jangan sampai kita tertutup dengan budaya, apalagi sampai anti budaya. Karena seperti yang Bang Faisal tadi, banyak anak muda sekarang tuh apatis. Itu salah satunya. Jadi sama-sama semua pihak itu meningkatkan kesadaran dirinya, baik dari orang tuanya ataupun anak-anaknya, supaya kita bisa sama-sama melestarikan budaya. Karena seperti yang Bang Faisal tadi, budaya itu murah tapi kadang murahan. Nah, mungkin itu dari ulun. Ya, baik, silakan Ruzani. Mungkin dari ulun, betul kata saudara Najib tadi, kita perlunya ada edukasi kepada anak, dan juga tidak melepas dengan peran penting dari pemerintah. Jadi pemerintah perlu juga memberikan tempat atau wadah atau fasilitas buat kita mengadakan suatu kegiatan atau event yang di mana kita di sana mengedukasi kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Banjar, supaya nantinya jangan sampai kada tahu, jangan sampai buta akan budaya. Nah, mungkin itu aja dari ulun. Silakan Pak Faisal. Kalau ulun sependapat lawan yang berdua nih, mudah-mudahan makin banyak anak muda yang sadar budaya, yang siap untuk menjadi estafet kita di masa depan. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal, Najib dan Ruzani sudah berbincang dengan kita malam hari ini tentang kearifan lokal di masyarakat Banua. Dan mudah-mudahan dari peran aktif komunitas Hulu Banua atau juga Ikmaban atau organisasi lainnya, generasi muda, kearifan lokal kita tidak hanya dipertahankan tapi juga bisa dikembangkan sebagai kekuatan satu budaya yang membanggakan kita lah menjadi orang Banua. Baik, terima kasih juga untuk Anda dan salam perempat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Saya Dinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.